Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Jubah Seribu Warna. Petaka mode di istana. Di negeri Baghdad yang megah, setiap hari ada saja tingkah Raja Harun al-Rasyid yang membuat para menteri dan rakyatnya geleng-geleng kepala. Raja ini memang terkenal bijak, tapi kadang-kadang keinginannya aneh dan menggelikan. Suatu pagi, Raja duduk di singgasananya sambil memandangi pakaian kebesarannya. Ia menghela napas panjang lalu berkata, bosan sekali aku dengan jubah-jubah ini. Warnanya itu-itu saja, emas, merah, atau ungu. Padahal aku ingin terlihat berbeda setiap harinya. Kalau bisa, jubahku bisa berubah warna sesuai suasana hatiku. Bayangkan, betapa mengagumkannya aku di mata rakyat. Para menteri saling pandang. Sebagian mencoba menahan tawa, sebagian lagi bingung harus bagaimana. Salah satu menteri lalu memberanikan diri berkata, "Tuanku, jubah seperti itu mungkin hanya ada di negeri dongeng." Raja mengernyit. "Kalau begitu, carikan aku dongeng itu." Seisi balairung hening. Semua saling tuduh dengan mata, siapa yang berani mengusulkan sesuatu. Dan seperti biasa, nama yang selalu muncul untuk mengatasi kebingungan adalah Abu Nawas. Panggil Abu Nawas ke istana, titah Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Ia seorang pria berusia 40 tahun, berjubah putih sederhana, memakai sorban putih, berjenggot hitam rapi, dan selalu dengan wajah ramah yang penuh kelicikan. Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku ingin jubah yang bisa berubah warna sesuai suasana hatiku. Jika aku marah, warnanya merah menyala. Jika aku bahagia, warnanya kuning keemasan. Jika aku sedih, warnanya biru kelam. Dan kalau aku ingin tampil gagah, warnanya hitam pekat. Buatkan itu untukku, dalam waktu 7 hari. Kalau tidak, kau tahu sendiri akibatnya." Para menteri menahan senyum licik. Mereka yakin Abu Nawas kali ini pasti terjebak. Bagaimana mungkin membuat jubah yang bisa berubah warna? Tapi Abu Nawas hanya tersenyum santai. "Daulat, tuanku. Hamba akan usahakan. Tapi, apakah hamba boleh meminta biaya?" "Berapa?" tanya Raja. "Tidak banyak. Cukup 1000 keping emas, dan sedikit kesabaran dari Baginda." Raja langsung mengangguk, walau wajahnya sedikit curiga. Setelah mendapat emas, Abu Nawas tidak langsung membuat jubah. Ia malah pergi ke pasar, membeli sehelai kain putih polos dan beberapa kantong pewarna sederhana. Sisanya ia gunakan untuk bersedekah dan sedikit untuk membeli makanan enak di kedai. Aha! Kalau jubah harus berubah warna, maka biarlah yang berubah bukan jubahnya, tapi cara orang memandangnya, gumam Abu Nawas sambil tertawa kecil. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mulai merancang rencana gila. Ia menyuruh beberapa orang sahabatnya yang lihai bicara untuk ikut berperan. Intinya, ia akan meyakinkan Raja bahwa jubah itu memang bisa berubah warna, padahal semua hanyalah trik sulap dan permainan kata. Tibalah hari ke-7. Abu Nawas masuk ke istana dengan penuh percaya diri sambil membawa sebuah kotak kayu berukir. Raja yang sudah tidak sabar langsung bangkit dari singgasananya. "Mana jubah itu, Abu Nawas?" Dengan dramatis, Abu Nawas membuka kotak dan mengangkat sebuah jubah putih polos. Raja ternganga. "Ini putih biasa. Mana bisa berubah warna?" Abu Nawas tersenyum penuh misteri.
Sabar, tuanku. Jubah ini memang putih, karena putih adalah warna semua warna. Ia akan berubah sesuai suasana hati Baginda, tapi hanya orang-orang yang berhati bersih yang bisa melihat perubahannya. Para menteri berbisik-bisik. Mereka curiga Abu Nawas sedang menipu, tapi tak berani berkata. Raja langsung mencoba mengenakannya. Ia berdiri di depan cermin. Aku sedang marah. Harusnya warnanya merah menyala, teriak raja. Abu Nawas memberi kode rahasia kepada salah satu sahabatnya yang berdiri di belakang. Orang itu langsung berseru lantang. Wah, tuanku. Sungguh menakjubkan. Jubah Baginda kini merah menyala seperti api. Raja terkejut. Benarkah? Aku sendiri masih melihatnya putih. Abu Nawas cepat menjawab, itu tandanya hati Baginda terlalu tulus. Hanya orang lain yang bisa melihat perubahannya. Menteri-menteri pun ikut pura-pura melihat. Benar sekali, tuanku. Merahnya sangat indah. Raja mulai tersenyum bangga. Kemudian ia mencoba lagi. Sekarang aku bahagia. Harusnya jubah ini kuning keemasan. Sahabat Abu Nawas yang lain segera berseru. Astaga, betapa indahnya. Warnanya kuning berkilau seperti matahari pagi. Para menteri serempak mengangguk, walau sebagian hampir meledak menahan tawa. Raja akhirnya sangat yakin kalau jubah itu memang ajaib. Ia berjalan mondar-mandir dengan penuh kebanggaan. Namun, drama dimulai ketika Raja memamerkan jubah itu ke rakyat. Ia keluar dari istana dan berteriak, "Lihatlah! Inilah jubah ajaib yang bisa berubah warna sesuai suasana hatiku." Rakyat menatap bingung. Yang mereka lihat hanyalah jubah putih biasa. Tapi tentu saja, tidak ada yang berani berkata jujur. Semua langsung memuji. Wah, indah sekali, tuanku. Luar biasa, warnanya betul-betul menawan. Benar-benar ajaib, Baginda. Raja tertawa puas. Ia mulai berjalan keliling kota, memperlihatkan jubahnya. Namun, tiba-tiba seorang anak kecil berteriak polos. Tapi, jubah raja kan putih biasa. Tidak ada warna-warnanya. Seisi kota mendadak hening. Para menteri terbelalak, rakyat menutup mulut, dan raja berhenti melangkah. Wajahnya merah padam. Ia menoleh ke Abu Nawas dengan tatapan tajam. Abu Nawas cepat-cepat maju. Baginda, justru anak itu yang membuktikan kebenaran jubah ini. Raja mengernyit. Apa maksudmu? Jubah ini hanya akan menunjukkan warna kepada orang-orang yang hatinya penuh dengan perasaan. Orang dewasa yang tahu bahagia, marah, dan sedih bisa melihat warnanya. Tapi anak-anak yang polos hanya melihat putih, karena hati mereka masih suci tanpa beban emosi. Raja terdiam, lalu mengangguk-angguk sok bijak. Ah, benar juga. Jadi bukan jubahnya yang salah, tapi memang anak kecil tidak bisa melihatnya. Rakyat pun langsung ikut-ikutan mengangguk. Semua lega karena Abu Nawas berhasil menyelamatkan situasi. Sejak hari itu, Raja selalu mengenakan jubah putih tersebut. Ia berjalan di istana sambil berkata, "Hari ini aku bahagia, maka jubahku berwarna kuning." Atau, "Aku sedang galau, maka jubahku biru." Padahal yang terlihat tetaplah jubah putih sederhana. Para menteri pun setiap hari harus berpura-pura memuji warnanya. Kadang-kadang mereka salah sebut warna, sehingga membuat suasana makin lucu. Wah, indah sekali jubah biru Baginda. Biru? Aku sedang bahagia. Harusnya kuning. Maksud hamba kuning kebiruan, tuanku.
Abu Nawas hanya tertawa terpingkal-pingkal dari kejauhan. Ia tahu, jubah putih sederhana itu telah menjadi jubah paling legendaris di Baghdad, bukan karena keajaibannya, tapi karena berhasil mempermainkan kesombongan raja. Kadang-kadang, bukan benda ajaib yang membuat seseorang terlihat istimewa, melainkan bagaimana ia meyakinkan orang lain. Dan Abu Nawas selalu tahu cara mengubah hal sederhana menjadi kisah luar biasa, dengan akalnya yang licik dan humornya yang tak ada tandingannya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia tidur. Pada suatu malam yang tenang, di dalam istana yang megah, Raja Harun ar-Rasyid berjalan mondar-mandir di kamarnya sambil menguap lebar, tapi matanya tetap terbuka. Ia sudah mencoba segalanya, minum susu hangat, mendengarkan musik lembut, sampai menghitung unta melompati pagar. Tapi hasilnya, nihil. Tidur tidak juga datang menghampiri. "Kenapa aku tak bisa tidur?" gumam sang raja sambil menatap langit-langit yang sudah ia hafal pola ukirannya. "Apakah ini kutukan? Atau aku terlalu pintar untuk tidur?" Menteri-menteri pun dipanggil. Mereka datang tergopoh-gopoh, dengan mata yang masih lengket oleh kantuk. "Tuanku," kata salah satu menteri dengan setengah menguap, "mungkin Baginda harus membaca kitab filsafat. Dijamin 5 menit saja, pasti ngorok." "Sudah kulakukan. Tapi bukannya tidur, aku malah merenung tentang makna hidup." Menteri lain mengusulkan. "Atau mungkin Baginda harus dibacakan dongeng oleh nenek-nenek tua dari desa?" "Sudah," bentak raja. "Ternyata dongengnya terlalu menyeramkan. Aku malah ketakutan dan makin terjaga." Akhirnya, seorang menteri dengan wajah penuh harapan berkata, "Tuanku, hanya satu orang yang mungkin bisa membantu. Ia ahli dalam segala hal, bahkan dalam membuat orang tidur pulas tanpa perlu bantal empuk, Abu Nawas." Raja langsung berseru, "Panggil dia. Malam ini juga." Abu Nawas tiba di istana dengan wajah santai dan sorban sedikit miring, seolah ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang nikmat. Raja menjelaskan keluhannya panjang lebar sambil terus menguap, "Aku capek tapi tak bisa tidur. Abu Nawas, jika kau bisa membuatku terlelap malam ini juga, aku akan memberimu hadiah sebesar sepikul emas. Tapi jika tidak, aku akan membuatmu jaga malam bersamaku selama seminggu penuh." Abu Nawas menyeringai, "Wah, ini tugas berat, tuanku. Tapi jangan khawatir, saya sudah membuat banyak orang tertidur, bahkan saat saya sedang ceramah." Abu Nawas mulai bertindak. Ia mematikan semua lampu, lalu menyuruh para penjaga keluar. Tinggallah raja dan Abu Nawas di kamar megah yang kini gelap gulita. Dengan suara lirih, Abu Nawas berkata, "Tuanku, izinkan saya membacakan cerita kuno dari Persia. Tapi sebelum itu, Baginda harus berbaring dan tidak berbicara, apapun yang terjadi." Raja menurut. Lalu Abu Nawas mulai bercerita tentang seekor siput yang ingin menjadi seekor kuda. Ceritanya begitu lambat, penuh jeda, dan membosankan. Lalu sang siput berjalan sejauh 1 daun selama 3 hari dan... "Abu Nawas," bisik raja sambil memutar tubuh, "apa tidak ada cerita yang lebih seru?" "SHHH, tuanku. Diam itu kunci tidur." Dan Abu Nawas kembali melanjutkan, kemudian siput bertemu dengan batu dan memutuskan untuk menulis puisi padanya. Raja mengerang. Ini cerita atau hukuman? Tapi tanpa sadar, satu mata raja mulai tertutup. Satu lagi,
perlahan-lahan menyusul. Beberapa menit kemudian, suara napas berat mulai terdengar. Raja Harun ar-Rasyid akhirnya tertidur. Bukan karena lelah, bukan karena susu, tapi karena cerita Abu Nawas yang super lambat dan membosankan secara ilmiah. Abu Nawas pun tersenyum puas. Ia mengambil selimut, menyelimutkan raja dengan lembut, lalu meninggalkan kamar sambil bergumam. Kadang, untuk membuat orang tertidur, cukup dengan menjadi lebih membosankan dari pikiran mereka sendiri. Raja bangun dengan wajah segar dan cerah. Ia bahkan bersenandung saat sarapan. Semua orang di istana terkejut. Abu Nawas, apa rahasiamu? Dengan gaya santai, Abu Nawas menjawab, saya hanya menyesuaikan ceritanya dengan isi kepala Baginda. Karena Baginda Raja yang penuh pemikiran, saya beri cerita yang kosong isi. Otak Baginda menyerah. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar jenius. Ambillah hadiahmu. Tapi tolong, jangan pernah ceritakan kisah siput itu padaku lagi. Tenang, tuanku. Saya saja ngantuk kalau mengingatnya, jawab Abu Nawas sambil terkikik. Sejak hari itu, Raja tak pernah takut insomnia lagi. Ia tinggal memanggil Abu Nawas atau membaca ulang kisah siput penyair yang legendaris itu. Dan rakyat pun berkata, jika kau tak bisa tidur, mintalah Abu Nawas membaca cerita lambat atau cobalah menjadi siput. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik singgasana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak berubah jadi heboh. Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang singgasananya sambil menggigit ujung jubahnya sendiri. Kebiasaan yang hanya muncul kalau beliau sedang menyimpan rahasia besar yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Andai saja aku bisa mengatakan rahasia ini, tapi mulutku bisa jadi pemicu kehancuran kerajaan, gumam raja. Di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil bermain catur melawan seekor ayam, yang entah bagaimana, selalu kalah tapi tetap semangat. Tiba-tiba, utusan istana datang dengan kuda tergesa-gesa. Abu Nawas, Raja memanggilmu. Katanya ini soal rahasia terbesar kerajaan. Teriak sang utusan. Mendengar kata rahasia, mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia tahu, ini bukan urusan biasa. Ia pun segera meluncur ke istana, dengan jubah setengah terselip dan sandal kiri terbalik. Sesampainya di istana, Raja menarik Abu Nawas ke ruangan paling rahasia, ruang di balik singgasana yang hanya diketahui oleh, Raja dan seekor tikus penjaga ruangan. Abu Nawas, aku punya rahasia. Tapi ini terlalu memalukan. Raja berbisik. Wahai Paduka, jangan khawatir. Mulutku seperti peti yang terkunci. Tapi jika Paduka khawatir, bisikan saja ke telingaku yang sebelah kiri. Itu telinga yang jarang kupakai. Jawab Abu Nawas. Dengan ragu-ragu, Raja berkata, baiklah, tapi kau harus bersumpah tidak akan mengatakannya pada siapapun. Saya bersumpah atas nama sandal saya yang paling setia, balas Abu Nawas. Dengan penuh kepercayaan, Raja pun membisikkan sesuatu ke telinga Abu Nawas. Satu kalimat. Hanya satu. Tapi ekspresi wajah Abu Nawas langsung berubah. Dari bingung, menjadi syok, lalu menahan tawa, lalu menggigit lidahnya sendiri.
"Jangan tertawa," teriak raja. Saya tidak, ini sangat sulit. Paduka, ini rahasia yang luar biasa aneh," jawab Abu Nawas. Rahasia itu terlalu konyol. Tapi Abu Nawas berhasil menahan diri selama 2 hari. Pada hari ketiga, ia mulai bicara sendiri di jalan sambil menahan tawa, dan malamnya, ia menggali lubang di dekat sungai, lalu berbisik ke dalam lubang itu. Abu Nawas berbisik ke lubang, "Raja kita punya bekas gigitan unta di pantatnya. Dan bentuknya seperti peta negeri Persia." Begitu selesai, ia menimbun lubang itu dan merasa lega. Namun, alam sepertinya tidak suka menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, di dekat tempat lubang itu ditanam, tumbuhlah sebatang pohon aneh. Dan tiap kali angin bertiup, daunnya bersuara seperti, "Gigitan unta peta Persia, gigitan unta peta Persia." Warga mulai penasaran dan berkumpul. Lalu rumor mulai menyebar. Dan tentu saja, sampailah ke telinga sang raja. Raja murka. Siapa yang membuka rahasia terlarang itu? Semua penjaga, menteri, bahkan kucing istana diperiksa. Hingga akhirnya, sang raja menyadari, satu-satunya orang yang tahu rahasia itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil kembali ke istana. Raja berkata dengan garang, "Kau telah melanggar sumpahmu. Kau menyebarkan rahasiaku." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, saya tidak pernah membocorkannya kepada siapapun. Saya hanya membisikkan ke lubang tanah, lalu menimbunnya. Kalau ternyata pohon itu punya mulut sendiri, saya juga heran." "Jadi seluruh kota tahu karena pohon?" tanya raja. "Atau mungkin karena Tuhan ingin semua tahu bahwa peta Persia bisa ada di tempat yang tak terduga?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah keheningan yang dramatis, raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar mustahil," seru raja. Akhirnya, pohon itu dijadikan taman hiburan. Warga datang untuk mendengar rahasia pohon, dan raja malah menjadi legenda di seluruh negeri. Raja dengan pantat berpeta. Dan Abu Nawas, ia diangkat menjadi penjaga rahasia yang tidak terlalu rahasia. Pesan moral: kadang, rahasia yang terlalu disimpan bisa tumbuh jadi pohon yang bicara. Jadi, hati-hati saat membisikkan sesuatu ke tanah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hutan aneh. Pada suatu siang yang terik di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di atas atap rumahnya sambil memandangi awan. Di sebelahnya, seekor kambing tetangganya entah bagaimana berhasil naik ke atas dan ikut duduk seolah sedang ikut kontemplasi. "Kalau saja aku bisa hidup seperti awan, melayang kemanapun aku mau, tak ada yang suruh bersih-bersih rumah," gumam Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah panik. Seorang prajurit kerajaan muncul dengan wajah kusut seperti sajadah yang belum disetrika. "Abu Nawas, ini darurat kerajaan. Raja memanggilmu secepat kilat." "Wah, kalau begitu, berikan aku sepasang sandal petir," jawab Abu Nawas santai. "Jangan bercanda. Ini soal hutan di perbatasan utara. Pasukan yang dikirim raja hilang semua."
Raja sedang duduk di singgasananya dengan ekspresi seperti baru saja menemukan lalat dalam teh. Di belakangnya, penasihat istana sibuk menggulung peta sambil berdebat tentang arah utara yang katanya pindah ke selatan. "Abu Nawas," seru raja. "Kami menghadapi bencana. Ada sebuah hutan baru muncul di perbatasan. Tapi anehnya, setiap yang masuk ke dalam, tidak bisa keluar dengan rute yang sama. Bahkan 2 langkah ke depan bisa membuatmu kembali ke tempat tadi, tapi dengan batu yang berubah jadi kelinci." Abu Nawas mengangguk pelan. "Jadi ini hutan atau rumah sulap?" "Sudahlah. Aku ingin kau menyelidikinya. Dan jangan mencoba mengelak, atau kau akan kusuruh bersihkan seluruh istana pakai sikat gigi." "Tenang, tuanku. Kalau ada yang bisa ngobrol dengan hutan, itu aku," kata Abu Nawas dengan gaya sok pahlawan. Abu Nawas berangkat dengan membawa bekal seadanya. Seekor keledai tua bernama Halil, dan 1 kantong kurma. Halil adalah keledai cerdas, meskipun matanya juling 1 dan telinganya lebih mirip daun pisang. Setiap kali dia merasa ada kebohongan, dia akan mendengus keras. "Kalau kau dengus 2 kali, itu artinya apa, Halil?" tanya Abu Nawas. Bruh. "Itu artinya lapar, ya?" "Bagus. Setidaknya kita satu frekuensi." Setibanya di hutan, Abu Nawas langsung merasa ada yang aneh. Pepohonan tampak bergerak perlahan seperti menari, angin berputar ke arah yang tak jelas, dan suara burung terdengar seperti tertawa. "Ini bukan hutan biasa. Ini hutan badut," gumamnya. Lalu, dor! Sebuah suara keras terdengar. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar dan muncullah seorang pria tua dengan jubah sobek dan rambut berdiri seperti disetrum. Ia keluar dari dalam pohon, secara harfiah. "Aku penjaga hutan ini," katanya dengan suara berat. "Siapa kau yang berani menginjak wilayahku tanpa izin GPS sihir?" "Abu Nawas, Pak. Penghibur profesional. Kadang dukun, kadang filsuf, tergantung bayaran." Penjaga hutan itu ternyata seorang penyihir pensiunan bernama Kakek Karzak, yang dulu sering diminta tolong untuk sulap istana tapi kini merasa dunia membosankan. Ia menciptakan hutan ini sebagai eksperimen. Pohon-pohon bisa berpindah tempat, batu bisa menjadi ayam, dan sungai kadang mengalir ke langit. Ia menyebutnya seni kebingungan tingkat tinggi. "Tapi kenapa semua orang tersesat?" tanya Abu Nawas. "Karena kalau mereka tidak tersesat, siapa yang akan mengagumi kejeniusan desainku?" jawab Karzak bangga. Abu Nawas menggeleng-geleng. "Kalau begitu izinkan aku buat solusi. Aku akan jadi pemandu wisata tersesat." Abu Nawas memulai petualangan dengan membuat peta versi dirinya. Tapi peta itu malah berubah menjadi kertas tisu saat melewati jembatan angin. Ia lalu menandai pohon dengan tali, namun saat kembali, talinya sudah dipakai oleh seekor burung sebagai tali jemuran. Di tengah kebingungan itu, Halil keledainya malah bertingkah jadi pemimpin. Setiap kali mendengus 2 kali, Abu Nawas tahu bahwa arah itu harus dihindari. Anehnya, Halil selalu berhasil menemukan jalan yang kurang gila. Setelah beberapa hari dan banyak kejadian lucu, seperti dikejar pohon beringin marah dan disiram hujan dari bawah, akhirnya Abu Nawas mendapat ide, buat sistem arah berdasarkan bunyi. Ia meminta kakek Karzak menciptakan pohon-pohon yang bisa berbunyi saat disentuh. Ada pohon ting untuk arah utara, tung untuk selatan, dan ploing untuk keluar hutan. Kakek Karzak menyukai ide itu. Ia juga menambahkan efek suara kentut bila arah salah,
biar pengunjung ingat bahwa salah itu bisa memalukan, katanya. Abu Nawas kembali ke istana dengan peta suara. Kini, setiap pengunjung bisa menelusuri hutan hanya dengan mendengarkan irama pohon. Hutan jadi tempat wisata baru kerajaan, dan Abu Nawas jadi selebriti dadakan. Raja pun berkata, "Aku bangga padamu, Abu Nawas. Tapi aku masih bingung. Mengapa keledaimu lebih pintar dari pasukan elitku?" "Karena keledai tak pernah berpikir dia pintar, tuanku." "Berbeda dengan manusia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kau memang luar biasa. Tapi tetap saja, jangan suruh pohon-pohon itu bernyanyi saat aku lewat. Aku trauma pohon menyanyi sejak kecil." Dan sejak hari itu, hutan yang tadinya suka lupa arah menjadi tempat paling lucu dan aneh di seluruh Baghdad. Tapi yang paling penting, semua tahu, di mana ada kebingungan, di situ Abu Nawas pasti bisa membuat orang tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kota Terlarang. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar desas-desus dari para pedagang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Mereka bercerita tentang sebuah kota misterius yang berada di tengah padang pasir, dikenal dengan nama Kota Terlarang Al-Maknuna. Konon, siapapun yang masuk ke sana tak ingin kembali. Bukan karena disekap, tapi karena terlalu nyaman, terlalu aneh, dan terlalu absurd. Raja pun penasaran. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa membuat orang tak mau pulang? Apakah di sana seluruh penduduknya jin? Atau semua makanannya gratis? Karena rasa penasaran makin tak tertahankan, Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," seru Raja dengan semangat penasaran yang membara. "Aku tugaskan kau untuk pergi ke kota terlarang itu dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di sana." Abu Nawas mengusap dagunya yang berjanggut rapi. "Saya akan pergi, tuanku. Tapi boleh saya ajukan satu syarat?" "Apa itu?" "Kalau saya tak kembali dalam 7 hari, anggap saja saya terlalu betah." Raja mendengus, tidak ada batas waktu. "Pokoknya kau harus kembali, meski harus diseret." Abu Nawas berangkat dengan seekor unta bernama Si Gendut, karena perutnya selalu bunyi meskipun baru saja makan. 3 hari perjalanan, ia melewati badai pasir, ditipu pedagang karpet yang ternyata jualan selimut, dan hampir masuk ke tenda pesta pernikahan yang salah undangan. Akhirnya, di malam keempat, dari balik bukit, tampaklah sebuah kota yang aneh. Semua bangunannya miring, pintunya kecil tapi jendelanya besar, dan ada menara jam yang berputar mundur. "Ini pasti kota terlarang Al-Maknuna," gumam Abu Nawas. Begitu masuk, Abu Nawas langsung disambut warga yang semuanya berjalan mundur. "Selamat datang, pengembara," seru seorang wanita sambil berputar seperti gasing. "Terima kasih, boleh tanya, kenapa semua orang di sini jalan mundur?" "Karena kalau jalan ke depan, nanti cepat tua." Di pasar, Abu Nawas melihat penjual buah yang membagikan pisang secara gratis, tapi yang ambil malah harus membayar untuk tidak makan. Lalu ada tukang cukur yang hanya mencukur orang botak. Abu Nawas memicingkan mata. "Kota ini jelas tidak normal, tapi lucunya, aku merasa nyaman." Di penginapan, tempat tidurnya bisa berbicara. "Selamat malam, Abu Nawas," katanya dengan suara empuk. "Jangan tidur terlalu cepat."
Mimpi di sini suka lebih nyata dari kenyataan. Abu Nawas pun bermimpi jadi wali kota. Tapi saat bangun, seluruh warga sudah memanggilnya, "Yang Mulia Abu Nawas, kami pilih Anda jadi wali kota kemarin malam." "Loh, tapi itu kan mimpi." Di sini, mimpi adalah demokrasi tertinggi. Lalu muncullah seekor kucing berjas yang berkata, "Saya ketua partai. Mau koalisi?" 7 hari pun berlalu. Abu Nawas mulai ragu. Hidup di kota ini memang aneh, tapi nyaman dan lucu. Ia bisa tidur siang 2 kali sehari, makan siomay yang berubah jadi bakso saat dikunyah, dan ikut lomba tertawa tanpa sebab setiap sore. Namun ia teringat janji pada raja. "Kalau aku tidak pulang, mungkin raja akan kirim pasukan atau lebih buruk, utus menteri keuangan mencari aku." Dengan berat hati, ia pamit pada warga yang memberinya bekal, sandal berbicara, batu yang bisa dipijat, dan seekor ayam yang bertugas membangunkannya setiap jam 2 pagi, tanpa alasan. Sesampainya di istana, raja bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana kota itu?" Abu Nawas menghela napas, lalu mulai. "Tuanku, di sana orang botak dicukur, orang kenyang diberi makan, kucing ikut debat politik, dan wali kotanya bisa terpilih lewat mimpi. Tapi yang paling berbahaya, kota itu terlalu menyenangkan. Bisa-bisa seluruh negeri kita pindah ke sana." Raja tercengang. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum nakal, "Larang siapapun ke sana. Tapi kalau boleh usul, kita buka cabangnya di sini." Akhirnya, raja malah tergoda ingin pergi sendiri. Tapi setiap kali hendak berangkat, Abu Nawas selalu bilang, "Tuanku, tunggu 1 hari lagi. Besok kucingnya debat final." Dan begitu terus, sampai raja lupa ingin ke sana. Sementara itu, Abu Nawas punya rencana rahasia, membangun kota terlarang mini di belakang rumahnya, khusus untuk bermain-main dan kadang untuk sembunyi dari utusan pajak. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan petualangan dunia bawah. Di suatu pagi yang cerah namun penuh misteri, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil memandangi seekor kucing yang sedang mencoba menangkap bayangannya sendiri. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam datang tergopoh-gopoh, membawa seikat gulungan naskah kuno. "Abu Nawas, tolonglah kami. Dunia bawah sedang kacau." Raja dunia bawah mengamuk karena kehilangan mahkota emasnya, dan seluruh makhluk bawah tanah mulai naik ke permukaan, seru si kakek. Abu Nawas mengerutkan dahi. "Dunia bawah? Maksudmu, neraka?" "Bukan. Ini dunia bawah versi-versi bawah tanah, dipenuhi makhluk aneh seperti kodok bersayap, cacing berjenggot, dan peri terbalik," jelas si kakek. Alih-alih takut, Abu Nawas malah berseru, "Wah, seru juga. Aku belum pernah ke sana. Mungkin bisa kutulis jadi buku, wawancara eksklusif dengan siluman cacing berambut." Dengan bekal 1 senter, 3 kurma, dan semangat nekat, Abu Nawas dibimbing ke sebuah sumur tua di tengah padang gersang. Tinggal lompat ke dalam sumur ini. Jangan lupa bawa humor, karena makhluk bawah tanah sangat membenci manusia yang membosankan, kata si kakek. Abu Nawas mengangguk dan langsung meloncat ke dalam. "Bismillah, semoga yang menyambutku bukan nenek-nenek bertaring." Ternyata,
Ia mendarat di atas punggung seekor kura-kura raksasa berhelm dan berkumis. "Selamat datang di dunia bawah," kata si kura-kura. "Tolong jangan injak kumisku lagi." Abu Nawas dipandu oleh si kura-kura ke gerbang dunia bawah, tapi jalan masuknya dijaga oleh 3 makhluk aneh. Seekor singa dengan suara seperti bayi, seorang manusia berkepala sandal, dan seekor burung hantu yang terlalu sok tahu. Untuk masuk, Abu Nawas harus menjawab 3 teka-teki konyol. Singa bayi bertanya, "Kalau aku mengeong, aku jadi apa?" Abu Nawas menjawab, "Jadi kucing yang sok jadi singa." Manusia bersandal bertanya, "Aku berjalan tanpa kaki. Aku duduk tanpa kursi. Aku tidur tanpa bantal. Aku siapa?" "Jelas kamu, orang malas." Burung hantu bertanya, "Apa yang lebih dulu, ayam atau telur?" Abu Nawas tertawa, "Yang lebih dulu itu, warung pecel ayam." Ketiganya tertawa terguling-guling. Secara harfiah, makhluk dunia bawah memang doyan berguling. Abu Nawas pun diberi akses masuk. Istana Raja Dunia Bawah ternyata terbuat dari tanah liat, dihiasi lampu-lampu jamur yang bisa bernyanyi. Raja Dunia Bawah, makhluk besar bertanduk dengan selimut pink, sedang merajuk di singgasananya. "Aku kehilangan mahkota. Semua menyalahkanku." Bahkan ular sarkas yang biasanya pendiam sekarang jadi komentator politik. Abu Nawas mengangguk serius. "Tenang, Baginda. Mahkota pasti bisa ditemukan. Tapi aku butuh 1 teko teh dan bantal leher untuk berpikir." Setelah berpura-pura tidur sambil menari selama 30 menit, metode meditasi khas Abu Nawas, ia berkata, "Mahkotamu tidak hilang, hanya tertukar dengan mangkuk mie." Ternyata benar. Seekor naga kecil sedang memakai mahkota itu sebagai mangkuk mie pedas. Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang manusia paling kocak dan cerdas. Sebagai hadiah, kau boleh meminta apapun." Abu Nawas menjawab, "Aku hanya ingin 1, jalan pulang, tapi naik lift, bukan jatuh lagi." Abu Nawas dibekali jamur bercahaya, kursi goyang terbang, dan 1 stiker bertuliskan, "Saya berteman dengan siluman cacing." Ia naik kursi goyang itu menuju sumur tempat ia datang. Tapi saat keluar dari sumur, ia malah muncul di kamar mandi istana, mengejutkan para dayang yang sedang mengepel. "Kau dari mana saja, Abu Nawas?" tanya Raja Harun al-Rasyid yang kebetulan lewat. Abu Nawas menjawab santai, "Hanya sekadar kunjungan ke dunia bawah. Mereka menyarankan istana kita pakai jamur nyanyi juga, biar tidak sepi." Seketika istana geger dengan tawa, dan Abu Nawas diangkat sebagai duta persahabatan antar dunia, dengan gelar kehormatan, Abu Nawas sang penjelajah gila. Dan sejak saat itu, Abu Nawas sering menghilang secara tiba-tiba, dan saat ditanya kemana ia pergi, ia hanya menjawab, "Cuma ke bawah tanah cari ide cerita," atau mie pedas naga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perangkap mimpi. Pada suatu malam yang sunyi, di mana bulan bersinar terang di langit istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid terbangun dari tidurnya dengan napas memburu dan wajah pucat pasi. Ia baru saja mengalami mimpi aneh, mimpi yang begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar mengalaminya. Dalam mimpi itu, ia terjebak dalam sebuah labirin emas raksasa dan dikejar-kejar oleh ayam-ayam raksasa yang bisa berbicara. Ayam-ayam itu berteriak, "Bayar hutangmu, Raja. Bayar hutangmu."
Raja langsung memanggil semua menterinya, tabib istana, dan tukang ramal, lalu menceritakan mimpinya. "Ayam raksasa, tuanku?" tanya seorang menteri sambil menahan tawa. "Jangan tertawa. Ayam-ayam itu mengejarku dengan paruh menyala." "Mimpi ini pasti pertanda sesuatu yang besar," kata sang raja dengan penuh kekhawatiran. Setelah semua ahli gagal menafsirkan mimpi tersebut, raja pun memerintahkan untuk memanggil orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah aneh, Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia membawa serta bantal, selimut, dan sebuah lilin kecil. "Untuk apa semua itu?" tanya raja heran. "Aku harus ikut tidur agar bisa masuk ke dunia mimpi yang sama dengan Baginda." "Kita harus menyelesaikan masalah ini dari dalam," jawab Abu Nawas dengan serius namun penuh teka-teki. Sang raja mulai ragu, tapi ia terlalu penasaran. Maka malam itu, dengan penjagaan ketat, Abu Nawas tidur di kamar khusus di sebelah kamar raja. Keesokan paginya, Abu Nawas terbangun dengan wajah pucat namun penuh semangat. Ia langsung berlari ke kamar raja dan berteriak, "Baginda, aku berhasil masuk ke dalam mimpimu." "Wahai Abu Nawas, ceritakan, apa arti semua ini?" "Baginda sedang dikejar ayam-ayam raksasa karena Baginda pernah berjanji dalam mimpi sebelumnya, bahwa Baginda akan membagikan seluruh telur ayam di istana kepada rakyat. Tapi Baginda lupa. Maka ayam-ayam itu datang untuk menagih janji. Jadi, ayam-ayam itu rakyatku?" "Benar, Baginda. Ayam itu simbol rakyat kecil. Mereka lapar. Mereka menagih janji." Sang raja berpikir keras. "Tapi, aku tidak ingat pernah bermimpi begitu. Karena Baginda hanya mimpi bagian kedua. Yang pertama, aku yang mimpi." "Apa?" Abu Nawas kemudian memberikan solusi yang sangat kreatif. Ia menyarankan agar raja membuat festival telur nasional, di mana semua rakyat diundang untuk memakan telur sepuasnya, gratis. Raja pun setuju, setengah terpaksa, setengah penasaran. Maka diadakanlah festival besar-besaran dengan ribuan telur rebus, telur dadar, telur gulung, dan bahkan telur asin. Rakyat bersorak gembira. Namun yang paling lucu, saat acara dimulai, tiba-tiba muncul seekor ayam raksasa yang dibawa Abu Nawas dari pasar sirkus, dan ayam itu bisa berbicara karena mulutnya diselipkan alat sulap ventriloquist. Ayam itu berdiri dan berkata, "Terima kasih, Baginda. Hutang mimpi telah lunas." Seketika seluruh istana geger oleh gelak tawa. Raja pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau bisa mendapatkan ayam seperti itu?" Abu Nawas menjawab, "Dari pasar, Baginda. Ayam sirkus bekas pertunjukan yang sedang diskon." Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi idemu selalu menyelamatkanku, bahkan dari mimpi." Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Hamba hanya berusaha menafsirkan mimpi dengan cara yang bisa dimakan, Baginda." Sejak hari itu, setiap kali raja bermimpi aneh, Abu Nawas tak dipanggil lagi sebagai penafsir, melainkan sebagai pengatur acara festival aneh berikutnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kunci keberuntungan. Pada suatu malam Jumat,
Abu Nawas tertidur pula setelah seharian berkeliling kota sambil bersyair di pasar demi mendapatkan beberapa keping dirham. Perutnya kenyang oleh setengah roti kering yang ia dapat dari seorang penjual kue yang kasihan padanya. Malam itu langit cerah, angin bertiup lembut, dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Tiba-tiba dalam tidurnya, ia bermimpi. Seorang kakek berjubah putih, berjanggut panjang yang berkilau, muncul dari cahaya bulan dan berkata dengan suara dalam, "Wahai Abu Nawas, kunci keberuntunganmu tertanam di bawah batu besar di belakang masjid tua. Ambillah sebelum ayam jantan berkokok 3 kali." Abu Nawas terbangun mendadak. Napasnya memburu, keningnya basah oleh keringat. Ia menatap langit-langit rumahnya yang bolong dan berkata, "Kalau ini mimpi biasa, kenapa dada rasanya berdebar seperti lihat utang menumpuk? Aku harus cari batu itu." Dengan semangat 45, dan sandal yang tinggal sebelah, Abu Nawas berlari menuju belakang masjid tua. Sesampainya di sana, ia disambut seekor kambing tua yang sedang menggosok pantatnya ke batu besar. "Maaf, kambing. Ini batu saya duluan," ucap Abu Nawas, lalu mulai menggali seperti cacing sedang marah. Setelah menggali cukup dalam dan kakinya dipenuhi tanah, Abu Nawas menemukan sebuah kotak kayu tua berdebu. Jantungnya berdebar. Dalam hati ia berharap kotak itu berisi emas batangan, permata yang bersinar, surat warisan dari sultan yang keliru alamat. Tapi begitu dibuka, isinya hanya sebuah kunci besi tua dan sepucuk kertas lusuh bertuliskan, "Kunci ini akan membuka jalan rezekimu, jika kau dapat membuat raja tertawa hingga berlinang air mata." Abu Nawas melongo. Membuat raja tertawa sampai keluar air mata? Itu tugas berat. Terakhir yang coba melawak di hadapan raja malah disuruh jaga kandang unta di gurun. Namun, sebagai ahli strategi kehidupan dan kelucuan, Abu Nawas pun menyusun rencana besar. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah peti besar berlapis kain hitam. Wajahnya serius seperti ulama yang baru selesai tafsir mimpi, tapi matanya menyimpan rencana kocak. Ia menghadap Raja Harun al-Rasyid yang terkenal adil, cerdas, dan gampang bosan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "ini adalah peti tertawa dari negeri jauh. Siapapun yang melihat isinya, pasti akan tertawa tanpa bisa berhenti." Para menteri dan penjaga penasaran. Raja mendekat dengan hati-hati, lalu berkata, "Baik, buka dan perlihatkan pada kami." Dengan penuh drama, Abu Nawas membuka peti itu perlahan. Isinya kosong. Raja langsung terdiam. Seluruh istana menegang. Penjaga sudah siap-siap mencabut pedang. Tapi Abu Nawas segera berkata, "Baginda, ketahuilah inilah isinya. Sama persis dengan isi kantong saya. Kosong." Maka saya pun tertawa, sebelum menangis. Hening sejenak. Lalu Raja tertawa terbahak-bahak. "Tapi lucu juga," katanya, sambil menepuk paha. "Orang ini benar-benar gila tapi cerdas." Tawa Raja makin keras, hingga meneteskan air mata. Para menteri ikut tertawa. Bahkan penjaga istana sampai terguling di lantai. Setelah puas tertawa, Raja berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya membuatku tertawa. Kau membuat hatiku lebih ringan dari biasanya. Kau pantas mendapat ganjaran." Raja pun memberi Abu Nawas sebuah kunci emas kecil bertuliskan, "Hak masuk istana tanpa diundang, hak makan gratis seumur hidup di dapur kerajaan."
Abu Nawas menatap kunci itu dengan mata berbinar. Akhirnya, ini bukan mimpi, tapi mimpi yang diwujudkan. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu datang ke istana kalau lapar. Ia tinggal tunjukkan kunci, dan langsung disuguhi berbagai makanan enak, nasi biryani, ayam panggang madu, sup domba, dan es sirup mawar. Tapi tentu, setiap kali ia datang, Raja selalu minta satu hal. Abu Nawas, sebelum makan, bikin aku ketawa dulu. Dan tentu saja, Abu Nawas selalu berhasil. Bahkan suatu hari ia membuat Raja tertawa hanya dengan berkata, "Saya mau puasa makan, tapi hanya di hari yang tidak ada hurufannya." Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah benar kunci itu membawa keberuntunganmu?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Bukan kunci ini yang membawa rezeki, tapi lidah yang bisa melucu, hati yang tulus, dan keberanian untuk mencoba hal yang tak masuk akal. Kunci ini cuma bonus." Sejak itu, nama Abu Nawas kembali menjadi legenda. Tidak hanya sebagai penipu ulung dan cendekia nyeleneh, tapi juga sebagai pembuka rezeki lewat tawa. Karena tawa adalah kunci yang bisa membuka pintu-pintu yang bahkan kunci besi tak bisa buka. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan permainan raja. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid sedang merasa bosan luar biasa. Semua hiburan istana telah dicoba. Penari, musisi, bahkan tukang sulap pun sudah tampil. Namun, wajah sang raja tetap cemberut seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. "Aku bosan," seru sang raja sambil melempar bantal sutra ke lantai. "Aku ingin sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa membuatku tertawa sampai perutku kram." Para menteri mulai saling pandang. Mereka tahu, kalau raja sudah bosan, itu berarti sebentar lagi mereka bisa kehilangan pekerjaan atau kepala. Tiba-tiba, salah satu menteri berseru, "Paduka, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dan selalu punya akal yang tak biasa." Mata raja langsung berbinar. "Panggil dia sekarang juga. Tapi katakan padanya, aku ingin bermain. Tapi bukan sekadar bermain, aku ingin permainan yang bisa membuatku tertawa puas." Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia datang dengan wajah tenang seperti biasa, memakai sorban putih, jubah sederhana, dan senyum yang seolah tahu segalanya. "Abu Nawas," seru raja dengan suara bersemangat, "aku ingin bermain. Tapi ingat, permainan itu harus lucu, harus cerdas, dan kalau aku kalah, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, kau harus rela dipermalukan di hadapan seluruh istana." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, Paduka. Saya punya permainan yang akan membuat Baginda tertawa sampai lupa bahwa Baginda seorang raja." Raja tertawa. "Coba kita lihat apakah kau bisa menepati janji." Abu Nawas mengeluarkan sebuah kain lusuh dan topi aneh dari sakunya. "Baginda, ini permainan, coba tebak siapa aku. Saya akan menyamar menjadi seseorang, dan Baginda harus menebaknya." Raja mengangguk setuju. Abu Nawas lalu mengenakan topi itu, mengubah suaranya menjadi cempreng, dan berjalan pincang sambil berkata, "Aku ini orang yang paling dihormati di istana, tapi juga paling penakut. Kalau lihat tikus saja bisa pingsan." Raja tertawa. "Itu pasti Wazir Hamid."
Para hadirin tertawa terbahak. Wazir Hamid hanya bisa tersenyum kecut sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan, sekarang giliran kedua. Ia menirukan cara berjalan dengan dada dibusungkan dan berkata dengan suara lantang, "Aku selalu berkata, demi negara, demi rakyat. Tapi aku tidak pernah keluar dari istana." Raja tertawa keras. Itu pasti Menteri Dalam Negeri. Satu persatu, Abu Nawas menirukan tokoh-tokoh istana dengan gaya jenaka, membuat semua orang tertawa berguling-guling, termasuk sang raja. "Aku belum kalah," kata raja sambil terengah-engah karena tertawa. "Sekarang aku yang menyamar, dan kau yang harus menebak." Sang raja memakai selimut dan berdiri di belakang tirai. Ia berkata dengan suara pelan, "Aku orang paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai, tapi kadang-kadang bisa sangat pelupa." Abu Nawas langsung menjawab, "Itu mudah sekali. Itu adalah baginda raja sendiri." "Ah, kau benar," kata raja sambil tertawa. "Tapi bagaimana kau bisa tahu begitu cepat?" Abu Nawas menjawab, "Karena tidak ada orang lain yang mengaku paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai selain baginda sendiri." Seluruh istana kembali tertawa. Tapi belum selesai di situ. "Sekarang kita adu tebakan cepat," kata raja. "Aku mulai," seru Abu Nawas. "Apa yang selalu naik tapi tak pernah turun?" Raja berpikir keras. "Usia?" "Benar." Raja tersenyum. "Sekarang giliranku. Apa yang kalau dimakan satu, cukup untuk dua. Tapi kalau dimakan dua, tidak cukup untuk satu?" Abu Nawas berpikir. Wah, ini pertanyaan sulit. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Itu pasti sandal." Raja terkejut. "Hah?" Abu Nawas menjelaskan, "Coba pikirkan. Satu orang pakai satu pasang sandal, cukup. Tapi kalau dua orang rebutan satu pasang sandal, ya pasti tidak cukup." Raja langsung terbahak sampai air mata keluar. Hari itu, tawa tak henti terdengar di seluruh istana. Para menteri yang biasanya kaku pun ikut terpingkal-pingkal. Raja menepuk bahu Abu Nawas. "Engkau benar-benar penghibur sejati. Aku kalah, dan sesuai janjiku, aku akan memberimu hadiah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya tidak minta emas, tidak minta perak, baginda. Cukup beri saya izin untuk tidak ikut rapat kerajaan selama seminggu. Saya takut tertular kebosanan baginda." Raja pun tertawa lebih keras. "Permintaanmu sungguh luar biasa, lucu tapi masuk akal." Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid punya cara baru untuk mengusir bosan. Cukup panggil Abu Nawas, dan istana akan penuh tawa. Dan para menteri, mereka diam-diam lega, karena selama Abu Nawas ada, kepala mereka tetap aman. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kebun yang menghilang. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, unta-unta melintas sambil mengangkat kepala tinggi, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian itu, muncul seorang pria kaya raya bernama Tuan Jamil yang berteriak-teriak ke arah para penjaga istana. "Laporkan ini pada Baginda Raja. Kebunku yang luas dan subur telah hilang." "Hilang?" aku katakan.
Dicuri. Serunya dramatis, sambil sesekali memegangi kepalanya seperti akan pingsan. Para penjaga yang kebingungan akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja pun memanggil Tuan Jamil ke istana. Di hadapan Raja, Tuan Jamil menjelaskan dengan nada dramatis seperti aktor teater. Baginda, hamba memiliki kebun seluas 100 pohon kurma, dengan buah-buahnya yang ranum dan manis. Tapi pagi ini, ketika hamba bangun dan melihat keluar jendela, kebun itu hilang. Tak tersisa satu pohon pun. Hanya tanah kosong, Baginda. Raja mengerutkan dahi, mencoba memahami situasi yang ganjil ini. Apa maksudmu hilang? Apakah dicuri? Tanya Raja. Ya, dicuri. Pencurinya sangat lihai. Bisa memindahkan satu kebun besar dalam semalam, jawab Tuan Jamil sambil melebarkan matanya. Raja lalu menoleh ke wazirnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas." Hanya dia yang cukup gila untuk memahami kejadian segila ini. Masuklah sang jenius gila. Tak lama kemudian, sang jenius gila, Abu Nawas pun datang. Dengan langkah santai dan wajah penuh rasa ingin tahu, ia mendengarkan cerita Tuan Jamil. Setelah mendengar semuanya, ia mengusap jenggotnya dan berkata, "Sungguh pencuri yang luar biasa. Mungkin dia bukan hanya mencuri kebun, tapi juga mencuri akalmu, Tuan Jamil." Tuan Jamil murka. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Jangan main-main. Aku ingin keadilan." Abu Nawas mengangguk serius. "Baiklah. Kita akan menyelidiki. Tapi sebelum itu, kita harus melihat tempat kejadian perkara." Keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa penjaga istana berangkat ke rumah Tuan Jamil. Sesampainya di sana, mereka melihat tanah kosong yang diklaim sebagai kebun yang hilang. Namun, Abu Nawas segera menyadari sesuatu. Ia berjalan perlahan, menghitung langkah, melihat ke sekeliling, mencium bau tanah, bahkan sempat mengecap tanah dengan lidahnya. Tanah ini baru saja dicangkul," gumamnya. "Dan lihat, akar-akarnya masih segar." "Tuan Jamil, apakah engkau mencabut semua pohonmu malam tadi?" "Tentu tidak. Kenapa aku mencabut kebunku sendiri?" "Itu tidak masuk akal," jawabnya. Abu Nawas tersenyum licik. "Begitu ya? Baik. Aku akan menyelesaikan kasus ini, tapi aku butuh bantuan seekor unta, satu kendi air, dan sepasang sandal baru." Tuan Jamil dan para penjaga saling pandang. Tapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, mereka tahu bahwa kadang akal sehat harus ditinggalkan untuk mengikuti logika Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua orang di tanah kosong itu, termasuk Raja. Ia berdiri gagah sambil memegang kendi air dan mengenakan sandal barunya. "Hari ini, kita akan mengadili kebun yang hilang." Raja bertanya heran. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin kau mengadili sesuatu yang tidak ada?" "Justru karena tidak ada, maka harus diadili, Baginda," jawabnya mantap. Kemudian, Abu Nawas berteriak, "Hai tanah, katakan, kemana perginya kebun Tuan Jamil?" Tanah, tentu saja, tidak menjawab. "Aha! Diam! Itu artinya bersalah," teriak Abu Nawas. Semua orang mulai tertawa geli,
Tapi Abu Nawas tetap serius. Kebun ini tidak hilang. Kebun ini telah dipindahkan ke tempat lain, atas perintah tuannya sendiri. Ia kemudian mengambil kendi air dan menyiram tanah. Lihat ini. Bekas akar kurma masih hidup. Artinya, pohon-pohon itu baru dicabut. Dan hanya satu orang yang bisa melakukannya tanpa menimbulkan suara di malam hari. Ia menatap tajam ke arah Tuan Jamil. Pemilik kebun itu sendiri. Tuan Jamil pucat pasi. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas membuka gulungan perkamen. Menurut laporan dari petugas pajak, engkau akan dikenai pajak besar atas kebunmu bulan ini. Jadi, kau mencabut semua pohonmu malam-malam dan menjualnya ke kota tetangga, lalu berpura-pura bahwa kebunmu dicuri. Benar begitu? Semua mata memandang Tuan Jamil. Lelaki itu gemetar. Itu hanya akal-akalan agar aku tak membayar pajak besar. Tapi kau, bagaimana bisa kau tahu? Abu Nawas tertawa. Karena tidak ada pencuri di dunia ini yang bisa mencabut 100 pohon kurma dalam satu malam tanpa membuat suara, kecuali kau menyuruhnya. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, sekali lagi kau membuat kami semua terhibur sekaligus tercerahkan. Tuan Jamil, karena kelicikanmu, maka semua keuntungan penjualan pohon kurma akan disita dan diberikan untuk membangun taman rakyat. Tuan Jamil pun menunduk malu, dan seluruh rakyat Baghdad bersorak senang. Saat semua orang pergi meninggalkan lokasi kejadian, Abu Nawas memandangi sandal barunya dan bergumam. Setidaknya aku dapat sandal baru dari kasus ini. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sungai yang berbicara. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang penuh keajaiban dan keanehan, sang Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Ia telah menonton para penari, mendengar musik, bahkan membaca puisi-puisi paling indah dari para penyair istana. Tapi tetap saja, rasa bosan itu menempel seperti permen karet di alas sandal. Akhirnya, ia memanggil penasihatnya dan berkata, "Aku butuh hiburan yang tidak biasa. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan beri aku penyair atau pemain kecapi. Bawa Abu Nawas ke hadapanku." Penasihat pun mengangguk, dan dalam waktu singkat, Abu Nawas, si pria cerdik berjubah putih dan bersorban yang selalu punya cara licik untuk menghadapi persoalan, sudah berdiri dengan tenang di depan sang raja. "Abu Nawas," kata Harun al-Rasyid sambil mengelus jenggotnya, "aku ingin kau membuktikan sesuatu. Bukan puisi. Bukan teka-teki. Aku ingin kau membuktikan bahwa sungai bisa berbicara." Mendengar itu, Abu Nawas nyaris tersedak udara. "Ampun tuanku. Apakah telinga hamba tidak salah dengar? Sungai bisa bicara?" "Ya. Sungai yang bisa bicara," ujar sang raja dengan semangat. "Aku beri kau waktu 3 hari. Bila kau gagal, siap-siap mandi bukan di sungai, tapi di penjara." Abu Nawas pun pamit dengan wajah pucat seperti kain kafan yang baru dicuci. Ia berjalan pulang sambil menggaruk-garuk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pinggir sungai Tigris. Ia berdiri di tepi sungai sambil berbicara seolah-olah sungai itu sahabat lamanya. "Wahai sungai yang agung, sungai kebanggaan Baghdad, apakah kau bisa berbicara padaku?"
Tentu saja, sungai hanya bergelombang pelan, seolah-olah tertawa kecil melihat kebodohan manusia. Seorang nelayan yang lewat menatap Abu Nawas dengan dahi berkerut. "Apa kau baik-baik saja, Abu Nawas? Mau kupanggilkan tabib?" "Tidak perlu," kata Abu Nawas, "saya sedang berdiskusi penting dengan air." Nelayan itu pergi sambil menggeleng-geleng. Dan sungai tetap diam, tentu saja. Hari berikutnya, Abu Nawas datang membawa alat aneh, panci besar, wajan, dan sendok kayu. Ia berteriak keras, "Wahai sungai, kalau kau tidak mau bicara hari ini, akan kubuat sop air Tigris dan kusajikan ke seluruh Baghdad. Jangan salahkan aku kalau semua ikan di dalammu ikut jadi lauk." Lagi-lagi, sungai hanya memantulkan sinar matahari, tenang dan tak peduli. Seekor bebek lewat dengan ekspresi lebih bijak dari Abu Nawas sendiri. Malam sebelum hari ketiga, Abu Nawas duduk termenung di rumahnya. Ia menatap ke langit, berharap bulan memberinya inspirasi. Dan tiba-tiba, ting! Otaknya menyala seperti lentera ditiup jin. Kalau sungai tak bisa bicara, ya, aku yang harus membuat orang lain percaya bahwa sungai itu bicara. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan menyewa 2 anak laki-laki yang terkenal paling cerewet dan suka bermain air. Ia menyuruh mereka bersembunyi di balik semak di tepi sungai. Ia memberi mereka tugas yang sangat penting, menjadi suara sang sungai. Abu Nawas mengundang sang raja dan beberapa pejabat ke pinggir sungai. Karpet istana dibentangkan, parasol emas dibuka, dan makanan ringan disajikan. Sang raja duduk dengan senyum sinis. "Jadi, Abu Nawas, mana sungai yang katanya bisa bicara itu?" Abu Nawas pun melangkah ke tepi sungai dan berseru, "Wahai sungai Tigris, katakan pada kami, apakah kau bisa berbicara?" Tiba-tiba, terdengar suara dari semak. "Aku bisa berbicara, wahai Abu Nawas yang cerdas." Raja melompat dari duduknya. "Apa itu?" "Sungai. Sungai bicara." Lalu terdengar lagi, "Benar, Tuanku Raja. Tapi aku hanya akan bicara kalau Abu Nawas hadir. Aku tidak suka orang yang tidak cerdas." Pejabat istana pun saling menatap. Salah satu menteri bahkan hampir tersedak kurma. Raja tercengang. "Luar biasa. Abu Nawas, sungguh luar biasa. Bagaimana kau bisa membuatnya berbicara?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sederhana, Tuanku. Sungai hanya berbicara kepada mereka yang punya imajinasi dan rasa humor tinggi." Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Kau memang gila, tapi aku suka kegilaanmu. Kau bebas dari tugas ini dan berhak atas hadiah." "Hadiah apa, Tuanku?" tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. "Sungai itu sendiri. Mulai hari ini, kau bebas mandi, memancing, dan berteriak di sungai sesukamu." Sejak hari itu, masyarakat Baghdad menyebut sungai Tigris dengan nama baru, sungai yang bicara kalau Abu Nawas datang. Dan 2 anak kecil yang dulu bersembunyi di semak-semak, mereka kini jadi pencerita panggung yang laris manis di pasar malam, membawakan pertunjukan suara dari air. Dan Abu Nawas, ia kembali pulang, sambil tertawa sepanjang jalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua.
Wassalamualaikum